Maka dari itu terjadilah perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, tanggal 3 Syawal tahun ketiga Hijriah. Assalamualaikum ya Jabal Uhud. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Hai. Sebelah situ adalah Jabal Rumat, gunung tempat untuk para, sebelah situ. Jabal Rumat itu untuk pemanah yang standby ketika perang Uhud waktu itu, dan Jabal Uhud itu adalah ini. Nah, jadi waktu itu Rasulullah SAW pernah berpesan pada para pemanahnya, jangan pernah engkau turun dari Jabal sebelum Rasulullah yang perintahkan untuk turun. Tapi karena waktu itu para pemanah tergiur dengan harta rampasan perang, kemudian pemanah itu turun dan akhirnya terjadilah kekalahan waktu itu. Assalamualaikum ya syuhada Uhud, Allahumma ighfirli Islam بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم النبي يا سيدنا حمزة بن عبد المطلب السلام عليكم. السلام عليك يا أشهد الله وأشهد الرسول بالله. السلام عليك. السلام عليك يا سيد الشهداء يا سيدنا الشهداء. السلام عليك. السلام عليك يا مصعب بن عمير يا مصعب بن عمير يا قادع المختار يا من أثبت قدميه على الرماح حتى أتاه اليقين. الفاتحة. Kehidupan kita ini merupakan kuburan seluruh sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Jadi di sini itu nggak ada batu nisannya. Kalau ada batu nisan dan juga ada nama, kalau menimbulkan kesyirikan di sini itu tidak boleh. Bahkan bisa ditutup. Karena di sini itu tidak ada batu nisan. Al-Uhudu Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, yang artinya adalah Jabal Uhud ini mencintai kita dan kita harus mencintai Jabal Uhud. Di mana Jabal Uhud ini adalah salah satu bukit yang insya Allah akan berada di surga. Maka cintailah Jabal Uhud seperti Jabal Uhud mencintaimu. Masya Allah. Dan saat ini di belakang saya ini adalah Jabal Rumat, di mana ini adalah bukit para pemanah yang waktu itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar pemanah-pemanahnya standby di sini. Ini dia tempatnya. Dan beliau memerintahkan bahwa jangan sampai para pemanah turun sebelum Rasulullah SAW yang memerintahkan. Namun saat itu para pemanah tergiur dengan harta rampasan perang atau dengan harta perang. Dan para pemanah turun dan disitulah hingga akhirnya terjadi kekalahan karena tidak mengikuti arahan dari Rasulullah SAW. Masya Allah, akhirnya saya pribadi bisa sampai di sini
Karena ada seorang kakak yang pernah mengatakan bahwa kamu sudah menaiki beberapa puncak gunung, tapi masa iya sih kamu nggak pernah naik puncak yang pernah dinaiki oleh Rasulullah. Maka saya meniatkan itu salah satunya agar saya bisa sampai di sini di Mekah. Maksud saya saat ini saya sedang ada di Madinah, dan insya Allah pada tanggal 7 nanti saya akan bertolak ke Mekah. Di sebelah situ adalah makam para syuhada. Salah satunya adalah paman Rasulullah, Hamzah, yang kemudian dimakamkan di situ. Di mana makam tersebut tidak diberikan nisan ataupun penanda bahwa ini adalah Sayyidina siapa, Sayyidina siapa, bahwa ini adalah syuhada siapa, karena supaya tidak ada menimbulkan atau memunculkan kemusyrikan, karena itu adalah makam dari seseorang yang kita cari misalnya. Jadi memang sengaja tidak diberikan batu nisan apapun tulisan dalam bentuk apapun. Dan saat ini saya sedang berada di Jabal Ruwat, bukit tempat para pemanah yang disiapkan oleh Rasulullah. Sayang sekali vandalisme itu masih sering saya lihat, baik di masjid maupun di bukit dan dimanapun itu, penanda bahwa dia pernah ke sini. Sebaiknya kita jangan mengikuti hal tersebut ya. Jadi terlihat kurang bersih. Pada perang Uhud ini ada tokoh yang bernama Khalid bin Walid, di mana pada saat itu beliau menentang Rasulullah. Namun setelah perang Uhud berakhir, beliau pun menyadari bahwa strategi perang Rasulullah itu sangatlah cemerlang. Sehingga Khalid bin Walid pun memutuskan untuk masuk Islam. Semenjak saat itu, Khalid bin Walid selalu menjadi panglima perangnya Rasulullah. Hingga beliau pun mendapat julukan Saifullah ataupun pedang Allah. Alasannya karena pada setiap peperangan yang dipanglimai oleh Khalid bin Walid ini selalu mengalami kemenangan. Dan begitulah cerita singkat tentang Perang Uhud. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Saya akhiri sampai di sini dulu dan nantikan terus video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.